Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man tabadzala. Pahalanya orang yang pakai baju sederhana. Tabadzala itu ya pakai baju-baju yang biasa untuk kerja, bukan baju untuk berhias. Wala bisal duna, dan dia memakai yang murahan, yang di bawah kemampuan dia. Minat thiyabi, berupa baju-baju, ma'al qudrati, padahal dia mampu. Zuhdan, karena tidak tertarik dengan dunia. Wa tawadu'an lillah, dan karena pengen merendah kepada Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah. Di antara sifatnya orang-orang yang beriman yang diceritakan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW adalah al-bazazah warathatul hay'ah. Kalau diterjemah mudahnya itu biasa hidup itu pakai baju yang sama sekali nggak nunjukkan gaya sama sekali, apa adanya, bahkan sederhana, tidak peduli kepada komentar-komentar orang mengenai baju berbajuan. Di antara sifatnya pakai baju kerja, pakai baju yang sangat sederhana, biasa-biasa aja, padahal dia mampu. Ini menunjukkan dia ini memang tidak terkesan dengan makhluk. Kan ada orang itu weselnya aja seret tapi bajunya guaya. Atau orang itu bajunya sederhana tapi bukan karena Allah, itu juga nggak ada harganya. Weselnya setiap bulan 5 juta, bajunya harga 50.000. Bukan karena Allah, biar teman-temannya nggak hutang pada dia, nggak minta jajan, itu nggak ada harganya. Jadi dia ini pakai baju rendah-rendah, pakai baju sederhana itu karena Allah. Ya apa saja yang nggak karena Allah itu akhirnya dosa gitu loh. Yang sudah kelas 6 mestinya pernah belajar mustalah hadits al-manhal al-latif. Di sana ada bab manaqibnya Jabir ibnu Abdillah. Yang diantara isinya, Jabir punya satu budak yang biasa khidmat pada dia. Waktu itu mau nyiapkan kudanya untuk dicarikan makanan. Dia pakai baju yang sangat sederhana. Maka oleh Nabi ditanya, ini budak kamu ini apa nggak punya baju yang lebih layak toh? Maka Jabir jawab, ada fi aibatin lahu, di tempat persimpanan baju dia ada baju yang lebih layak. Maka oleh Nabi diperintahkan untuk memakai baju yang simpanan dia itu. Akhirnya dia pakai baju yang layak, yang bagus. Maka Nabi bersabda, ini lebih sesuai untuk dia, ngapain pakai baju terlalu sederhana. Ini sekarang mengumpulkan dua hadis ini bagaimana? Ini Nabi memuji orang yang pakai baju sangat sederhana. Di situ Nabi nyuruh orang tuh pakai baju jangan terlalu sederhana sampai nggak pantas dilihat, sampai seperti nggak layak. Maka diantara caranya adalah pujian Nabi kepada orang yang pakai baju sederhana tadi adalah orang yang ngerjakan itu karena merendah kepada Allah, karena pengen latihan tidak tergiur tergoda dengan dunia, latihan zuhud.
Niatnya itu kesederhanaan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian orang-orang yang pakai baju layak, bahkan pakai baju bagus, yang dipuji Nabi, itu karena itu menampakkan syukur pada nikmat Allah yang telah diberikan pada dia, yaitu diberi rezeki yang bagus, maka dia tampakkan dalam penampilannya. Kesimpulannya bagaimana? Pakai baju sederhana karena Allah itu berpahala, pakai baju bagus karena Allah juga berpahala. Yang tidak berpahala itu yang tidak karena Allah. Sederhana, bahkan kalau perlu bajunya dicincang-cincang, disobek-sobek. Kalau nggak karena Allah ya dosa. Pakai baju bagus bukan karena Allah, biar kalau lewat depan santri putri nengok semua. Seperti calon suami mampu ini, kalau beri mahal, ternyata bajunya pinjaman. Selepas kabul itu kaget, maharnya telur 1. La ilaha illallah. Maka di sana ada cucunya Nabi, yang Nabi bersabda bahwa cucu saya ini adalah pimpinan pemuda di surga, yaitu Sayyidina Hasan. Beliau pakai baju yang sangat bagus, melebihi bagusnya bajunya raja waktu itu. Maka orang-orang pada heran, Tuan, kok Tuan pakai baju bagus banget tuh, gimana ini, apa nggak mubazir nih, apa nggak israf? Dia bilang, biar orang tahu kalau saya ini duitnya banyak. Akhirnya orang-orang kalau minta bantuan pada datang pada saya, mau hutang datang pada saya. Coba kalau saya pakai baju yang sederhana, nanti orang ngira Hasan nggak punya duit, akhirnya nggak ada yang mau datang pada saya. Pakai baju bagus biar orang-orang tahu Sayyidina Hasan duitnya banyak, ayo minta gitu. Kalau kita ini bagaimana ya? Terpaksa sederhana apa bagaimana? Di apa-apa yang karena Allah itulah yang berpahala. Maka ada 3 orang sifatnya sama, tapi nasibnya di akhirat yang 3 pertama kali masuk surga, yang 3 pertama kali masuk neraka. Sifatnya sama persis, tetapi hatinya yang nggak sama. Orang alim, pejuang agama sampai mati, orang korban harta sampai habis-habisan. Ini termasuk sifatnya orang yang paling dahulu masuk surga. Orang itu belum ngaji, baru berangkat dari rumah aja disertai 70.000 malaikat. Ada 3 orang yang sama, dipersilahkan masuk neraka paling awal. Bedanya di mana? Yang 3 pertama semua dikerjakan karena Allah, yang kedua karena manusia. Maka kurang lebih begitulah memahami hadis itu begitu itu. Lah hadis itu untuk nasihat siapa sih? Untuk nasihat kita. Kalau selepas kita baca hadis yang akan dibaca sore hari ini, kemudian suudzon pada teman kita yang pakai baju sederhana, paling itu zuhud-zuhudan, sok alim aja itu. Pakai baju bagus, alah itu karena makhluk israf. Innallaha la yuhibbul musrifin, termasuk orang yang dibenci Allah. Akhirnya ngaji kita kan untuk mencelakai kita akhirnya. Tapi kalau nasihat itu untuk diri kita, nah itu baru namanya peningkatan, namanya perbaikan. Kita ini dengan orang lain, orang beriman, asasnya baik sangka. Al aslu bara'atu zimmah, asas praduga tidak bersalah. Al aslu bara'atu zimmah, asas praduga tidak bersalah. Qala Allah Ta'ala, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka ad-darul akhiratu, itu kampung akhirat,
naj'aluha, aku menjadikannya, memperuntukkannya, maksudnya surga, lilladzina, untuk orang-orang la yuriduna, yang mereka tidak menginginkan uluwan, kesombongan, fil ardi, di dunia, wala fasadan, dan juga kerusakan, wal aqibatu lil muttaqin, dan akhiran yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wa an Abi Umamah Iyas bin Sa'lab al-Ansari radhiyallahu anhu qala, Zakara, telah menyebut ashab Rasulullah, sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, yauman, suatu hari, indahu, di dekatnya Nabi, ad-dunya, dunia. Di masjidnya Nabi sebagian sahabat ngomong-ngomong urusan dunia, maka oleh Nabi dialihkan bahwa ukuran dunia ini menurut pandangan iman itu bisa berbeda. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tastami'un, apakah kalian tidak mendengar? Ala tastami'un, apakah kalian tidak mendengar? Maksudnya dengarkanlah oleh kalian, dengarkanlah oleh kalian. Innal badadata, sesungguhnya badadah, meninggalkan berhias. Innal badadata, sesungguhnya meninggalkan berhias, minal imani, adalah bagian dari iman. Belas apa adanya, belas nggak neng berhiasnya, belas itu bagian dari iman. Lah kok bisa? Ya iman tuh diantara keputusan sebab orang tuh punya yakin yang benar kepada Allah adalah makhluk semuanya itu nggak ada yang pantas untuk diharap makhluk, nggak pantas ada yang diharapkan makhluk. Maka akhirnya menimbulkan satu sikap apa adanya, karena makhluk menurut dia itu sudah nggak ada semua, apa adanya. Yang penting Allah melihat hati saya baik, amalan saya baik, sudah. Ini dilihat dari segi iman, belum lagi dilihat dari iman dengan syariat, yang mana di antara arahan syariat di waktu-waktu tertentu kita perlu menunjukkan nikmatnya Allah, yaitu dengan pakai baju-baju yang sesuai. Maka Nabi kadang-kadang menampakkan hidup yang sangat sederhana. Kadang-kadang beliau pakai baju yang harganya 27 unta sehelai baju. Kalau satu unta 100 juta pokoknya. Dan 100 juta kali 27, 2.700.000.000. Sehelai bajunya Nabi. Kadang-kadang sederhana, di tikar yang sangat sederhana, kemudian tikarnya sampai bekas-bekasnya nempel ke badan beliau yang mulia, untuk mencontohi umatnya dalam berbagai macam kondisi sederhana maupun kondisi yang sesuai untuk menemui tamu-tamu. Innal badadata, sesungguhnya meninggalkan berhias, minal imani, adalah bagian dari iman. Orang kok berhias terus kemudian berdandan terus, akhirnya kan sebetulnya itu menunjukkan imannya kurang pas. Makhluk lagi. Maka di dunia ini di antara orang yang suka berhias adalah wanita. Maka di antara penyakitnya wanita, sulit untuk menerima kenyataan, di antaranya kufranul ashir. Sulit untuk menerima kenyataan karena dia sudah biasa hidupnya dalam kebohongan, kecuali yang takwa tentu saja. Kulitnya dimodifikasi, alisnya dimodifikasi, bajunya dimodifikasi biar kelihatan yang pakai jadi bagaimana, sandalnya juga dimodifikasi, bibirnya dimodifikasi, telinganya dimodifikasi, hidungnya kalau perlu dicubles modifikasi. Masya Allah. Ini serba modifikasi. Ini serba akhirnya kan kemakhlukan itu dikerjakan karena apa sih? Ya karena makhluk. Coba kalau wanita masih bayi kan nggak buat begitu itu. Nah ini para wanita tersinggung nggak apa-apa sih. Ini maksudnya kadang-kadang orang itu perlu evaluasi. Saya ini kok karena makhluk lagi karena makhluk itu sampai kapan? Karenanya Allah itu kapan? Maka dikatakan Rabi'ah Adawiyah, setiap malam waktu beliau masih punya suami, beliau berdandan
datang pada suaminya, apakah tuan perlu pada saya sudah siap untuk berkhidmat. Kalau enggak, langsung beliau copot semua dandanannya, semalam suntuk wiritan, sholat sampai subuh. Mungkin dari Pondok Putri akan keluar Robiah Dawiyah. Innal badzadzata minal iman. Seperti santri putra wamanya, rambutnya di model-model bagian songko karena makhluk itu. Diduga dan terduga dan tertuduh. Kalau karena makhluk ya untuk apa kamu kan kamu sendiri kan nggak bisa melihat kepala kamu itu. Berarti kan melihat kan orang lain. Perlu bantuan cermin kan? Kita kok kepalanya aneh-aneh berarti kan untuk orang lain. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin hasan al-badadah bi tahil ba al-muwahhadah wa dal mujamah muqarrarah. Tarku zinah adalah meninggalkan berhias. Wa rathatsatul hay'ah, dan sangat-sangat sederhananya kondisi. War ridho bidun, dan ridho dengan yang sederhana minat thiyabi berupa pakaian. Maka banyak para kiai, para orang-orang sufi, mereka orang mampu kadang-kadang pakai baju yang sangat sederhana, baju untuk bertani dia pakai, di rumah dia pakai, kadang-kadang berkebun di depan orang juga biasa aja dengan baju yang sederhana itu bagian dari pengen mempraktekkan tidak terkesan dengan makhluk khusnul kita begitu. Ada kita melihat sebagian orang soleh pakai baju yang begitu bagus, ini mungkin maksudnya untuk menampakkan syukurnya kepada Allah, untuk menerima tamu, biar mereka merasa terhormati, akhirnya terkesan dengan kebaikan, akhirnya bisa diajak bareng-bareng masuk surga. Ringkasnya itu kesimpulannya satu aja, setiap kita mau buat apa saja atau enggak buat apa saja, renungkan Allah sudah ridha belum? Sudah disiapkan alasannya depan Allah atau belum? Seperti ngantuk waktu ngaji itu alasannya apa? Wabil khusus santri terangkil waktu pagi itu alasannya apa? Kalau tengah-tengah ngantuk terus Israel datang, kira-kira husnul khatimah wasul khatimah. Ya coba. Wa kharraja al-Baihaqi bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yuhibbu, beliau Allah mencintai al-mutabadila, orang yang berbaju sederhana. Mutabadil orang yang pakai baju sederhana. Mutabadil anulah orang yang ya nggak peduli lah dengan respon-responnya orang, itu nggak peduli. Perlu ada waktu-waktu orang itu begitu itu. Alladzi la yubali ma labisa, yang dia tidak peduli apa yang dia pakai. Baju sederhana pol dan biasa aja. Seperti ceritanya Sayyidina Umar. Beliau zaman Nabi bajunya sederhana, tambalannya 12. Selepas jadi khalifah, yang mana beliau kaya raya. Sebelum jadi khalifah kaya raya, selepas jadi khalifah ya kaya raya. Yang penghasilannya saja dikatakan tidak kurang setiap bulan dari kurang lebihnya 500 miliar penghasilan pribadi. Maka orang-orang tanya pada beliau, kok nggak pakai baju yang bagus gitu? Baju tambalannya 12. Maka beliau bilang, kita ini dulu selalu runtang-runtung bertiga, saya, Abu Bakar, dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Lah waktu itu kondisi saya yang di hadapan Nabi, yang diridhai Nabi, baju sederhana begini ini. Saya ini walaupun sekarang kaya raya itu, saya nggak berani ngerubah baju saya ini, khawatir tidak sampai ke tempat yang beliau berdua telah sampai. Rasulullah telah sampai di tempat tujuan yang diridhai Allah. Abu Bakar begitu juga. Kalau saya ngerubah nanti jangan-jangan bisa berbeda nanti tempat sampainya. Kalau untuk diri beliau sendiri, beliau sangat sederhana. Nanti untuk orang lain beliau habiskan uangnya untuk
urusan-urusan ummah. Itulah Sayyidina Umar. Ini semuanya adalah untuk kita. Kalau untuk orang lain yang beriman, kita asasnya adalah baik sangka. Ini mesti sudah ada niat baiknya. Ini sudah ada niat baiknya. Ini kok Pak Ustadz ini nggak pernah pakai surban, mulai ngajar itu saya yang mondok sampai saya sudah nikah anak sekian banyak nggak pernah pakai surban. Loh, mungkin Ustadz itu mencontohi bahwa bagian termasuk bagian yang dikerjakan Nabi adalah yang nggak pakai surban, pakai topi saja. Bawanya begitu itu. Ustaz tuh nggak pernah pakai baju putih, padahal baju yang dipuji Nabi baju putih. Mungkin Ustaz tuh pengen orang-orang penasaran bahwa memang Rasulullah memang mungkin kita akan sulit nyari beliau pakai baju berwarna putih, yang ada warna yang lain-lain. Oh, malah begitu? Iya, kamu cari aja di riwayat-riwayat. Baju warna putih itu dipuji Nabi, tapi sorban beliau warna putih nggak pernah bisa diriwayatkan. Yang ada warna hitam, merah bercorak, warna kuning dan sebagainya. Ajib kan? Wah, apakah seragamnya warna putih, Pak? Ya biar seragam. Kan seragam itu katanya untuk menghilangkan identitas dari negeri mana, ras mana, anaknya siapa, biar ini kita ini semuanya dalam rangka satu tujuan, cari ilmu agama. Maka santri nggak seragam berarti ini sudah nggak pengen satu kata satu fikir dengan teman-temannya, pengen nyeleneh. Ini seragam ada tujuannya untuk memudahkan koordinasi, memudahkan kerjasama. Maulaya salli wa sallim